Kota Bekasi, atau yang lebih akrab dengan sebutan Kota Patriot, ternyata menjadi salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat nomor 2 di Indonesia. Dikutip dari Suara Bekasi, World Atlas menyebutkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 3,3 juta jiwa per tahun 2022. Kota Bekasi ini menjadi salah satu wilayah paling rawan jika berurusan dengan sesuatu yang sifatnya adalah mara bahaya. Segala bentuk kerugian baik material ataupun non-material pernah dirasakan setiap warga Bekasi. Menurut Metronesia, tercatat 1.553 kasus tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan dibanding pada tahun 2021, yaitu dengan total kasus 1.179. Bahkan pihak kepolisian mengatakan ada 37 titik kota maupun kabupaten yang dinyatakan rawan berdasarkan hasil observasi pihak kepolisian dan warga setempat. Dimulai dari pencurian hingga kekerasan. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut? Salah satu alternatif solusinya adalah dengan belajar teknik bela diri. Bela diri yang paling dekat dengan kota Bekasi adalah pencak silat. Saya, Saiful Lil Mutakin, akan mengenalkan lebih dekat lagi tentang pencak silat khususnya di wilayah Bekasi. Menurut kalian, budaya apa yang bisa diakulturasikan? Jawabannya adalah pencak silat. Pencak silat merupakan budaya dengan jenis teknik bela diri yang berkembang di setiap daerah yang ada di Indonesia. Bahkan pencak silat juga mengadopsi tarian untuk bisa berakulturasi dengan budaya setempat. Sehingga pencak silat bisa mewakili identitas masing-masing dari setiap daerah. Salah satu contohnya adalah Bekasi. Hasil observasi saya, di Bekasi terdapat banyak sekali perguruan pencak silat yang masih aktif dalam melakukan kegiatan latihan rutin. Setiap perguruan memiliki poin uniknya masing-masing, khususnya metode pembelajaran yang diterapkan ketika prosesi latihan. Mari kita mulai dari pengertian pencak silat menurut praktisi di lapangan. Ada dua kesimpulan menurut Anda. Salah satunya mengaruh juga pada seni budaya kita, seni budaya Indonesia, yang mana menjadi tradisi orang-orang tua dulu dalam bersilaturahmi dan lain-lain. Dua kesimpulan ini aneh ngambil pencak dan silat. Pencak ini aneh artikan sebagai gerak. Nah, silatnya ini aneh artikan sebagai silaturahmi. Jadi kesimpulan besarnya ini pencak silat adalah gerakan silaturahmi. 3. Buka udah tengah, lebarin. Ada tutup kaki, langsung dari buka tuh diangkat. Diangkat dulu, makanya diangkat dulu, jelasin, bentukannya baru dilurusin. Makanya diputarnya habis. Di sini di depan, jangan ditarik. Coba, 3, buka lagi ya. Orang-orang tua dulu dari kampung kan yang namanya Jawara kan punya tradisi. Nah, terus aneh juga pernah dengar dari orang tua aneh, dari tokoh masyarakat aneh di Bekasi itu ada ciri khas. Dalam mengajar silat, para pelatih biasanya selalu mempunyai prioritasnya masing-masing terkait dengan apapun gaya pengajaran yang dipilih ketika latihan. Para pelatih ingin anak didik untuk bisa terus bertumbuh baik secara jasmani ataupun rohaninya, sesuai dengan 4 aspek yang diajarkan dalam pencak silat. Lalu, yang jadi pertanyaannya adalah, apa hubungan 4 aspek tersebut dengan pencak silat dan bagaimana penerapan dalam kehidupan kita?
kan menyerang dengan yang sesuai targetnya. Kayak mukul itu targetnya kemana, ya, nendang itu targetnya kemana. Dan juga kadang bertahan bukan cuma sekedar bertahan, menghindar bukan cuma sekedar menghindar. Ada bertahan sambil menyerang, menghindar juga bisa sambil menyerang. Ya kalau orang tua dulu saya diajarin sama ngkong saya itu nangkis sambil menyerang tuh harus dipadukan. Jadi ketika kita dapat perlawanan atau dapat ancaman dari orang yang memukul kita, itu kita tangkis langsung kita berikan, langsung kita hajar biar dapat pelajaran. Sambil mukul, kiri dulu, tarik pukulannya dari sini, tarik pukul, buka kanan, bloknya ikut masuk, tetap gak goyang. Sabit ya, diam ya, maju, bergerak, beda lagi. Aspek bela diri dalam silat dapat digunakan dalam keadaan-keadaan yang genting, seperti mendapatkan serangan atau perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang atau pihak tertentu yang dirasa akan membahayakan diri kita atau bahkan orang lain. Dan berikut adalah cerita dari saudara Fauzi ketika berada di posisi tersebut. Manfaat dari bela diri ini tentunya selain dari prestasi, pastinya juga untuk mempertahankan diri saya, yaitu contohnya saya pernah diserang oleh anak segerombolan SMA, dan dari bekal saya dari silat ini, saya bisa mempertahankan dari serangan tersebut. Jadinya alhasil saya bisa melindungi diri saya sendiri. 1, 2, 3. Aspek bela diri dalam silat sangat ditentukan dengan tingkat kematangan fisik dan daya tahan tubuh dari pesilatnya. Untuk melatih hal tersebut, tidak ada cara lain selain melakukan aktivitas fisik atau biasa kita sebut dengan olahraga. Dan aspek olahraga berperan sama pentingnya dalam pembelajaran seni bela diri pencaksilat. Lalu, bagaimana pencaksilat mengaplikasikan aspek olahraga dalam rutinitas yang dijalankan? Olahraga kan bergerak ya. Dalam pencaksilat ini melakukannya juga dengan bergerak. Jadi udah terkait lah dengan aspek olahraga. Ya. Dari sebelum kita memulai latihan itu ada pemanasan. Setelah pemanasan selesai kadang ya kita lari atau push up atau yang lain sebagainya. Dari gerakan tendang pukul saja sudah mengolah diri, mengeluarkan keringat apa segala macam ya, itu udah terkait dengan aspek olahraga. Jadi silat bukan hanya sekedar seni dan budaya, tapi juga mengolah fisik agar selalu bugar, selalu sehat gitu. Sudah terkait lah intinya, pencaksilat ini sudah terkait dengan aspek olahraganya. Sudah menjadi aspek paling mendasar kenapa bela diri ada di pencaksilat. Namun lebih dari sekedar bela diri, pencaksilat adalah seni bela diri, di mana para praktisi silat tidak hanya terampil dalam teknik bertarung, tetapi terampil pula dalam seni pertunjukan. Salah satunya adalah seni debus atau singkatan dari demonstrasi budaya seni Sunda. Berikut adalah cerita dari salah satu praktisi seni budaya debus. Antara pencaksilat dan debus itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Karena di dalam pencaksilat pun ada alat-alat yang diperagakan. Entah golok, entah trisula, entah celurit, entah pedang, entah apapun.
sama. Debus juga memperagakan itu. Dan gerakan-gerakannya juga ada gerakan pencaksilat. Sebelum mementaskan atraksi debus, ada di pembukaannya ya dengan jurus-jurus silat, jurus-jurus pencaksilat, supaya tidak monoton langsung ke debusnya. Tajamnya senjata masih kalah dengan tajamnya lidah. Jadi kita tunjukkan ini. Lidah aja bisa dalam debus bisa tidak terkena besetan senjata kan. Tapi dari lidah hati orang bisa terbesit. Bisa terluka. Walaupun tidak membekas, tapi ada rasa dendam, rasa kebencian. Makanya yang lebih dijaga itu lidah, bukan senjatanya. Mental tentu terkait dengan secara dohir, fisiknya, bagaimana dengan gerakan-gerakan dia mempertahankan diri, dalam ketahanan keselamatan, dan juga bagaimana dia sendiri tentu keselamatan dalam pikiran dan mentalnya, jiwanya harus ditata dengan baik, sehingga itu bukan hanya keselamatan dalam arti lahir, tapi batin juga diajarkan, diberikan contoh. Seperti misalkan dia harus memang sebagai anak, misalkan dia harus punya rasa tanggung jawab, punya patuh pada orang tua. Dan misalkan dia memang masuk pendidikan, dia tentu rajin dan ulet untuk belajar dan pendidikannya, seperti itu. Kata seorang silat tidak boleh dikatakan dia seorang malas, memang takut atau minder. Dia tentu dengan percaya diri, dia bisa mengelola dirinya, sehingga yang disebut mental dia mental baja, mental tahu dirinya sendiri, mengelola dirinya sendiri. Dari beragam macam perguruan di Bekasi dan berbagai ranting yang saya observasi, terbukti pencaksilat masih diterima dengan baik di Bekasi. Para senior, pelatih, bahkan hingga guru besar dari berbagai perguruan pun memiliki prioritas pengajaran yang sama tentang 4 aspek yang ada dalam pencaksilat, yaitu aspek mental dan spiritual, seni dan budaya, bela diri, hingga olahraga. Keempat aspek tersebut dianggap cocok oleh mereka untuk diterapkan di Bekasi karena sepengalaman mereka selama ini tidak ada bentuk penolakan terhadap pencaksilat di masyarakat. Justru sebaliknya, 4 aspek tersebut dirasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat warga kota dan Kabupaten Bekasi
sebagai bentuk proses kematangan diri, baik fisik ataupun jiwa. Nah, sekarang kemasannya seni bela diri itu dalam seni budaya, untuk menempa jiwa-jiwa generasi muda kita supaya lebih baik lagi mencintai budayanya sendiri, supaya tidak punah, supaya tidak, dulu kan dijajah secara fisik, secara mental segala rupa kan, agar seni kita juga tidak dijajah lagi, makanya ditampilkan lagi agar lebih mencintai seni budaya Nusantara itu sendiri. Pencaksilat merupakan seni budaya seluruh kita, dan Nusantara Nusantara. Itu kami harapkan secara keseluruhan, secara masif, bahwa memang masyarakat kita mendukung secara baik moral maupun material, dan perspektif masyarakat terhadap pencaksilat bisa meningkat lebih baik. Ya, terus juga pencaksilat ini kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan? Orang-orang asli lah, berkeluarga negara Indonesia. Ya. Jadi untuk semua yang mengikuti kegiatan pencaksilat, terus semangat, jangan berhenti. Karena satu, jadi kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan? Jangan cuma sekedar latihan dan cuma sekedar mengikuti saja, tapi menjadilah seorang pelestari budaya, apalagi pencaksilat. Pencaksilat seni bela diri khas Indonesia adalah bahasa yang tak memerlukan kata-kata, namun mampu menyampaikan cerita yang melampaui batas bahasa dan budaya, menggambarkan jiwa dan semangat pejuang yang lahir dan tumbuh di tanah ini dengan gerakan indahnya. Pencaksilat seni bela diri khas Indonesia tumbuh dalam setiap gerakan yang dipenuhi kekuatan dan keindahan, menggambarkan jiwa dan semangatnya melalui setiap pukulan dan tendangan. Pencaksilat tidak hanya menghidupkan kota ini dengan semangatnya, tetapi juga menginspirasi generasi masa depan untuk menjaga dan memperkaya kekayaan budaya kita yang tak tergantikan.